Halo teman-teman, selamat datang di channel aku dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke, topik pembahasan kita kali ini gimana ya? Jadi gini, kalau Indonesia punya diva untuk hantunya, kurasa ya, hantu ini bakalan jadi diva di Indonesia. Siapa itu? Kuntilanak. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan kita hari ini, aku ingatin buat kalian yang baru bergabung untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, agar saat aku upload video terbaru, kalian menjadi orang yang pertama tahu. Oke, daripada berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Kuntilanak. Secara umum ya, hantu atau makhluk spiritual yang tidak kasat mata dikenal dengan roh atau arwah yang meninggal karena kematian. Jadi nggak heran kalau hantu yang populer di Indonesia memiliki wujud atau penampilan yang mengerikan. Di Indonesia sendiri banyak banget yang takut cuma karena dengar kata hantu. Ya memang sih secara spesifikasi ya hantu yang memang mengerikan. Dan salah satunya adalah hantu yang bakalan kita bahas hari ini. Kuntilanak. Hantu yang terkenal dengan suaranya yang melengking. Dan cuma dengan ketawanya yang melengking itu sudah cukup membuat kita takut. Dan tahu nggak, cerita tentang kuntilanak itu sudah mulai sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut dengan Kunti dipercaya merupakan sosok dari perempuan yang sedang hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan. Namun anaknya belum sempat lahir atau belum keluar dari perut sang ibu. Dipercaya hantu kuntilanak itu berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Hantu ini dikaitkan dengan Pontianak karena memang kuntilanak berasal dari Pontianak. Nama Pontianak merupakan kepanjangan dari kata perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos Langsuir yang terkenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Kuntilanak sejak dulu juga menjadi mitos di Malaysia karena dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara. Dalam cerita dan film horor, kuntilanak sering digambarkan memiliki wajah yang menyeramkan, rambut yang terurai lurus ke bawah, dengan dress atau pakaian yang gimana ya? Bisa ku bilang daster mungkin ya, daster berwarna putih. Tapi sedikit berbeda dengan cerita rakyat Melayu. Rakyat Melayu itu menggambarkan kuntilanak memiliki wajah yang cantik dengan punggung yang berlubang. Kuntilanak juga digambarkan suka atau sering meneror penduduk kampung untuk tujuan balas dendam. Ya, sehingga kesan untuk makhluk tak kasat mata yang satu ini ya sosok yang menyeramkan. Hantu kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian, khususnya wangi Kamboja. Konon katanya seiring hantu ini muncul akan diiringi dengan bau bunga Kamboja. Dan selain bunga Kamboja, bunga melati juga dikaitkan dengan kemunculan dari sosok yang satu ini. Katanya nih ya, sosok kuntilanak juga sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan di jalan yang sepi, dan laki-laki yang tidak berhati-hati akan dibunuh saat si kuntilanak ini berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan penghisap darah. Karena itu ya mungkin cerita ini bertujuan agar perempuan itu tidak diganggu saat berada di jalan yang sepi oleh ya pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Katanya kuntilanak senang mendiami pohon-pohon tertentu seperti pohon waru yang batangnya condong ke samping atau pohon beringin yang sudah tua. Berdasarkan tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil yang selalu membawa paku, gunting, atau pisau jika pergi kemanapun. Dan hal ini menyebabkan seringnya ditemukan 3 benda ini yang selalu dibawa oleh wanita hamil pada zaman dahulu. Dan menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku itu bisa digunakan untuk melawan si kuntilanak ini. Ketika kuntilanak menyerang, paku bisa digunakan untuk ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak ini. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia lainnya, lubang ini bukannya di belakang leher, justru bisa didapati di ubun-ubun. Ya mungkin karena faktor film kali ya. Walaupun kuntilanak yang sering kita jumpai itu warnanya putih, bajunya loh ya. Sebenarnya warna kuntilanak itu masih banyak lagi loh, bermacam-macam.
Setiap warna ini mewakili level, atau mungkin kita bilang gimana ya, kekuatan ya, kekuatan dari kuntilanak tersebut. Seperti kuntilanak putih. Kuntilanak yang satu ini umum banget di Indonesia dan biasanya memiliki ciri-ciri berpakaian putih menjuntai sampai ke tanah dengan rambut terurai. Pokoknya yang biasa kita lihat di film-film. Konon katanya panjang rambutnya ini menggambarkan berapa lama ia meninggal. Semakin lama dia meninggal, ya semakin panjang rambutnya. Kuntilanak yang satu ini memiliki level yang paling rendah atau yang paling lemah lah di antara kuntilanak-kuntilanak yang akan kita bahas ini. Dan umumnya bakalan dijumpai di rumah kosong, hutan, perkebunan, atau pepohonan. Jenis kuntilanak yang satu ini tidak terlalu mengancam atau berbahaya. Yang kedua, kuntilanak merah. Seperti namanya, kuntilanak ini memiliki pakaian yang berwarna merah yang menjuntai sampai ke tanah. Konon katanya kuntilanak ini meninggal dengan masih memiliki dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Kuntilanak yang satu ini tergolong agresif saat menampakkan diri. Dan tanda dari penampakannya ini bisa ditahu dengan terciumnya aroma amis darah yang kuat. Yang ketiga, kuntilanak hitam. Kuntilanak ini ya seperti namanya, warnanya hitam. Dipercaya kuntilanak ini berwarna hitam ya karena pekerjaan kuntilanak ini adalah bekerja sama dengan dukun-dukun. Sifat dari kuntilanak yang satu ini bisa dibilang sangat agresif karena merupakan suruhan atau perintahan dari dukun-dukun. Apabila bertemu dengan kuntilanak yang satu ini akan sangat menguras energi kehidupan manusia hingga membuat orang itu lemas seketika. Yang terakhir, kuntilanak biru. Konon kuntilanak yang satu ini merupakan kuntilanak yang paling tinggi levelnya atau memiliki kekuatan yang paling tinggi, dan kehadirannya ditandai dengan bau yang sangat menyengat dan suasana yang seketika berubah menjadi negatif dan merinding. Kehadirannya bisa menguras energi kehidupan manusia sangat banyak hingga membuat lemas, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Ya pingsan doang, bukan meninggal. Oke, sekian dulu pembahasan tentang si kuntilanak ini. Dan sebagai tambahan ya, seperti di awal video tadi, kuntilanak ini terkenal banget. Ya bisa dibilang divanya hantu Indonesia lah. Ya saking terkenalnya ya sampai dibikin filmnya tuh. Filmnya banyak banget seperti Kuntilanak 2006, Kuntilanak 1974, Kuntilanak 1962, Sundel Bolong 1981, Kuntilanak Kamar Mayat, Kuntilanak Beranak, Paku Kuntilanak, Jeritan Kuntilanak, Kuntilanak Kesurupan, Arwah Kuntilanak, dan banyak lagi film-filmnya itu. Ya aku gak bakalan nyebutin satu-satu, pokoknya banyak banget film-filmnya. Kalian sudah nonton yang mana aja tuh? Ya gimana ya, kalau menurut aku ya kuntilanak antara percaya nggak percaya sih, soalnya nggak pernah lihat dan mungkin nggak ada niatan buat ngelihat. Mudah-mudahan sih nggak bakalan ketemu gitu. Oke, sebelum menutup video hari ini, aku ucapin buat saudaraku yang seiman seagama Islam, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke lah, sekian dulu pembahasan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, kalau kalian punya kritik dan saran, tinggal tulis di komentar. Kalau kalian punya requestan, sama tinggal tulis di komentar. Aku Sahril, seminggu 1, 2, 3. Nantikan video berikutnya. See you next time. Thank you for watching and bye.